Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azhara Angelina. Untuk NIM 05031381924066. Saya dari Teknologi Hasil Pertanian, Kampus Palembang, Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan praktikum dalam praktikum ilmu gizi. Untuk yang pertama, judul praktikum yang saya dan teman-teman lakukan yaitu kebutuhan gizi, di mana di sini memerlukan responden. Untuk responden sendiri, saya memakai responden sepupu saya dengan nama Tasya. Untuk jenis kelaminnya itu perempuan, usia 20 tahun, untuk berat badannya 44 kilo dan tinggi badannya 156 cm dengan aktivitasnya di rumah. Nah, untuk kebutuhan gizi sendiri, itu ada rumusnya, yaitu kebutuhan gizi sama dengan badan aktual atau kilogram dengan badan standar kilogram dikali 100. Oke, untuk responden saya yang bernama Tasya tadi, untuk tabel hasil dari perhitungan, di sini diperoleh ada karbohidrat, protein, energi, lemak, vitamin, vitamin C, vitamin E, selenium, dan kalsium. Nah, untuk responden saya yang bernama Tasya, jenis kelaminnya perempuan, usianya yaitu 20 tahun, berat badannya 44 kilo, dan energi yang dibutuhkan dia selama sehari yaitu 1596,77 kalori, dan untuk proteinnya sendiri yaitu 42,58 gram, karbohidratnya 350,16 gram, lemaknya 46,12 gram, sedangkan vitamin A 42,5,80 RI atau vitamin C-nya yaitu 53,22 mg, vitamin E-nya 10,64 mg senti, dan seleniumnya itu ada 17,03, kalsiumnya ada 709,63 mg. Ini adalah hasil dari perhitungan untuk kebutuhan gizi Tasya selama 1 hari. Nah, untuk tabel hasil perhitungan zat gizi makro berdasarkan rumus Harris-Benedict, yaitu diperoleh untuk responden Tasya dengan jenis kelamin perempuan dan usia 20 tahun dan berat badan 44 kg. Di kebutuhan gizi makro ini ada 3 komponen, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk proteinnya sendiri itu sebesar 18,405 gram, dan untuk karbohidratnya sendiri ada 73,602 gram, untuk lemaknya ada 10,92 gram. Oke, baiklah itu untuk kebutuhan gizi, lalu kita lanjut ke penentuan status gizi secara antropometri. Di sini untuk respondennya sama, saya memakai Tasya, dan juga untuk biodatanya ini ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Nah, untuk IMT sendiri itu ada rumus untuk menghitungnya. Ada berat badan per kilo, berat badan atau kilo per tinggi badan kuadrat per meter. Nah, di sini untuk perhitungan indeks massa tubuh si Tasya sendiri, yaitu untuk berat badannya 44, tinggi badannya 156. Di sini responden saya yang bernama Tasya, untuk IMT-nya itu 18,08, yang bisa dibilang normal, karena sudah mencukupi untuk batas indeks dari persyaratan IMT sendiri. Lalu di sini kita ke praktikum ketiga, di mana praktikum ketiga ini berjudul penentuan status gizi secara food call 24. Nah, untuk respondennya sendiri ini sama, yaitu Tasya. Untuk jenis kelaminnya perempuan,
Usianya 20 tahun, berat badannya 44 kilo, dan tinggi badannya 156 cm, serta aktivitasnya di rumah. Nah, dapat kalian lihat untuk tabel asupan makanan hari pertama atau hari biasa, Tasya yaitu paginya makan nasi putih, telur rebus, air mineral. Untuk jenisnya sendiri itu termasuk nasi serealia olahan, telur rebus yaitu telur rebus, dan air mineral yaitu air. Untuk URT-nya itu 1 centong nasi, 2 butir telur, 2 gelas air putih. Dan beratnya sebanyak 120 gram nasi, 80 gram telur rebus, dan air mineralnya 350 gram. Ini untuk pagi, keterangannya habis semua. Untuk makanan selingannya di sini Tasya makan model ikan, yaitu jenis dari ikan olahan dan URT-nya 1 buah dengan berat 100 gram. Untuk keterangannya ini habis juga. Lalu di siang hari Tasya memakan nasi, ada rendang juga dan minum air mineral. Oke, untuk jenisnya ini sama, namun dibedakan di rendang, yaitu ada daging olahan, dan di URT-nya ini di rendangnya itu 1 potong. Dan untuk berat masing-masing dari yang dimakan Tasya, untuk nasi 120 gram, untuk rendangnya 50 gram, dan air mineral 350 gram dengan keterangan habis. Nah, tetapi untuk selingan selanjutnya Tasya tidak memakan apa-apa nih. Lalu dilanjutkan dengan malam hari, dia memakan nasi dan ikan goreng dengan jenis sama, tapi dibedain sama lauknya yaitu ikan olahan atau yaitu ikan yang digoreng. Untuk URT-nya itu ada 1 centong dan 1 butir. Untuk gramnya itu yaitu berat untuk nasi 120 gram dan ikannya 75 gram. Oke, ini untuk tabel asupan makan hari pertama Tasya. Nih, dapat kalian lihat juga, untuk tabel hasil perhitungan hari pertama, kita bisa menghitung beberapa kalori dan beberapa zat-zat mikro dan makro yang Tasya makan. Di sini ada nasi putih dengan jumlah 120 gram dengan energinya 216, karbohidratnya 47,76, untuk lemaknya 0,36, protein 3,6. Nah, untuk vitamin A-nya nggak ada, 0, vitamin C 0, vitamin E 0, Se 0, Fe-nya 0,48, dan Ca-nya 30. Oke, untuk selanjutnya ada telur rebus. Kalian lihat untuk jumlahnya 80 gram. Energinya cukup besar, yaitu sebesar 200,8 dan karbohidratnya 1,12. Yang paling tinggi untuk telur rebus berada di kalsium dengan 49,6 kalsium. Untuk air mineral sendiri, untuk zat yang paling besar yaitu berada di energi, yaitu sebesar 59,5 kalori. Untuk model ikan yang Tasya makan, itu zat yang paling besar yaitu ada di energi juga karena totalnya 162 kalori. Dilanjutin dengan rendang. Untuk rendang sendiri, energi juga yang paling besar dan disusul dengan protein 17,95 gram. Nah, ada ikan goreng. Di sini ikan goreng menempati energi yang paling besar juga sebesar 121,5 kalori yang lalu disusul dengan kalsium dan karbohidrat. Oke, selanjutnya ini tabel asupan makan hari kedua, yaitu kalian dapat lihat ada pagi di sini. Untuk makanannya ada nasi putih, tempe bongkek, dan air mineral. Dan untuk jenisnya itu seperti tadi, hanya beda di tempe. URT-nya nasi putih 1 centong, tempe bongkeknya 2 butir, dan airnya 2 gelas. Untuk gramnya atau untuk beratnya itu untuk nasi 120 gram tetap normal dan
seperti biasa, dan tempe bongkeknya itu 60 gram. Dalam keterangannya semua habis ya. Nah, untuk tempe bongkeknya ini kalian dapat lihat di tabel AKG tahun 2013 untuk jenis gram di makanan-makanan yang terdapat di tabel tersebut. Selingan untuk si Tasya ini, dia memakan keripik tempe dengan jenis olahan tempe sebanyak URT-nya 4 buah, yaitu seberat 75 gram. Dan di siang hari, Tasya makan nasi dengan toge goreng dan air mineral, yang mana untuk jenisnya ini adalah serealia, dan untuk togenya ini olahan dari toge. Untuk togenya sendiri, URT-nya cukup besar, 3 centong, dan setara dengan nasi 120 gram banyaknya. Nah, selingan selanjutnya, ternyata Tasya memakan durian dengan jenis termasuk buah-buahan dengan URT-nya 3 buah, di mana dalam 3 buah itu beratnya 35 gram dengan keadaan keterangan habis. Lalu di malam hari ada nasi putih, ayam goreng, dan air mineral. Nah, di sini ayam gorengnya termasuk daging olahan sebanyak 1 potong dan seberat 100 gram. Untuk selingannya, untuk malamnya nggak ada. Lanjut untuk tabel perhitungan di hari kedua. Nah, kalian dapat lihat juga untuk nasi dalam hari itu, Tasya paling besar mendapatkan energi sebesar 216 kalori, disusul dengan karbohidrat dan dengan jumlah 47,76. Lalu, air mineral untuk Tasya konsumsi dalam hari itu, yang paling besar adalah energi juga dan disusul dengan kalsium. Dan lalu untuk tempe bongkek, zat yang paling besar yaitu terdapat pada energi dengan 71,4 dan disusul dengan karbohidrat. Nah, untuk keripik tempe yang dimakan Tasya ternyata sama dengan nasi, energi yang dikeluarkan yaitu yang didapat sebesar 435,75, cukup besar, lalu disusul dengan kalsium. Nah, lanjut di durian, ternyata durian ini tinggi akan yang namanya vitamin C, guys. Karena di sini kalian bisa lihat vitamin C-nya 190,37 dengan kalsium yang tinggi dengan 25,13 disusul dengan karbohidrat 100,42. Yang paling besar juga energi. Lalu ada toge goreng. Di toge goreng, zat yang paling besar yaitu ada kalsium sebesar 201,6. Dilanjutkan dengan makanan selanjutnya ada ayam goreng. Ternyata ayam goreng mengandung zat yang paling besar yaitu kalsium sebesar 342,0. Nah, untuk lemak sendiri tidak ada. Kalian bisa lihat dalam tabel hasil perhitungan. Oke, lalu kita lanjut di praktikum keempat, di mana praktikum ini yaitu mengenai air metabolisme. Nah, di air metabolisme ini, kita memerlukan responden Tasya juga, jenis kelamin perempuan dengan usia 20 tahun dan tinggi badan 44 kg. Lanjut, untuk air metabolisme ada beberapa bagian, yang mana bagian tersebut yaitu ada cairan intraseluler dengan rumus BB dikali CIS, dan cairan ekstraseluler yaitu BB dikali CUS, intersisum, dan intravaskuler. Nah, untuk responden Tasya sendiri ini
kita perlu berat badannya untuk intraseluler yaitu sebesar 44 kg dengan dikalikan dengan CIS sebesar 36% itu sudah termasuk satuan dari penetapan. Nah, untuk cairan intraseluler Tasya sendiri itu sebesar 15,84 dan lanjut di cairan ekstraseluler, ketentuan CWS-nya yaitu 24%, maka dari itu untuk berat badan dikali dengan CWS didapatkan 10,56. Lanjut di intrasisusum dengan persentase 18% dikalikan dengan berat badan 44 kg didapatkan 7,92. Lalu untuk infravaskular itu ketetapannya sebesar 6%, di mana untuk berat badannya sendiri itu 44 kg. Maka dari itu, untuk hasil yang diperoleh dari cairan intravaskular adalah 2,64. Nah, oke, lanjut. Untuk responden dalam cairan intraseluler sendiri, itu diketahui pertama kita mencari food recall 24 jam. Di hari pertama, kita samain dengan tabel yang ada di food recall di tabel pertama. Nah, protein yang diperoleh itu sebesar 43,86 gram, lemaknya 29,08 gram, dan karbohidratnya 101,63 gram. Kenapa? Kita hanya memerlukan 3 zat ini karena ini adalah ketentuan dari air metabolisme sendiri. Nah, untuk tabel perhitungan air metabolisme sendiri ini untuk tanggal 12 Oktober tahun 2021, sumbernya itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk perhitungannya sendiri ini total tabel food recall-nya itu dikali dengan energi. Nah, yang mana karbohidratnya ini sebesar 101,63 dikali dengan 4, didapatkan 446,52 kalori. Lalu disusul dengan lemak sebesar 29,08 dikali dengan 9, yaitu didapatkan 261,72 kalori, dan protein sebesar 43,86 dikali dengan 4 didapatkan sebesar 175,44 kalori. Untuk ketentuan pengalian sendiri itu gram per H2O, sehingga untuk karbohidrat diperoleh sebesar 0,15, lemaknya 0,119, dan proteinnya 1,105. Nah, untuk tabel food recall dikali dengan energi ketentuan pengali, nah kalian dapat lihat sendiri itu sebesar 66,978 gram per H2O per airnya, dan untuk lemaknya itu 31,144 gram per H2O, lalu disusul dengan protein sebesar 193,81 gram per H2O. Nah, untuk total-totalnya sendiri, untuk total food recall dikali energi sebesar 883,68 kilokalori, dan untuk total tabel food recall dikali energi tentuan pengalian sebesar 291,983 gram per H2O. Nah, untuk kalori intake-nya ternyata sebesar 908,3 kalori. Dengan itu lalu kita disusul mencari air metabolisme dalam rumus total tabel food recall dikali ketentuan pengalian per total tabel food recall dikali energi. Maka dari itu bisa kita samain dengan tabel, dan diperoleh untuk tabelnya itu dalam food recall dikali pengalian sebesar 291,8
93/883,86 dikali 100 kalori. Didapatkan sebesar hari pertama 33,0417 mili per 100 kalori. Baiklah, ini untuk tabel hari pertama. Disusul untuk tabel hari metabolisme hari kedua di hari Rabu di tanggal 13 Oktober sama seperti tabel yang sebelumnya, hanya dibedakan dengan karbohidrat dan lemak serta protein di tabel kedua itu disamain dengan food recall yang di tabel kedua dan diperoleh untuk totalnya sebesar 1519,52 kalori. Dan untuk food recall dikali energi ketentuan pengalinya sebesar 453,212 gram per H2O, di mana untuk kalori intake-nya itu sebesar 1623,27 kalori. Lalu dan untuk mencari air metabolisme seperti tadi, masukkan rumus total tabel food recall dikali ketentuan pengalian per total tabel food recall dikali energi. Dengan begitu, 453,212 dibagi dengan 1519,52 dikali dengan kalori. Didapatkan sebesar 29,85 mili per 100 kalori untuk air metabolisme pada hari kedua. Nah, sekian untuk dari praktikumnya tersebut. Dapat disimpulkan, faktor yang mempengaruhi dari air metabolisme itu bisa dari ukuran tubuh, komposisi tubuh, jenis kelamin, umur, tidur, suhu tubuh, suhu lingkungan, dan sekresi kelenjar ektorin. Disusul dengan standar baru untuk IMT telah dipublikasi pada tahun 1968 mengklasifikasikan BMI di bawah 18,5 sebagai sebagian itu disebut kurus atau underweight. Untuk IMT yang melebihi dari 23, sebagian itu berarti badannya itu termasuk overweight atau gemuk, badan berat badannya melebihi, dan bahkan untuk 25 itu sebagai obesitas. Nah, untuk massa tubuh sendiri itu kalau massa tubuh non lemak memiliki kadar air cukup dengan 73% dan massa lemak tubuhnya mempunyai kadar air 10%. Baiklah, terima kasih dan sekian untuk hasil paparan menjelaskan mengenai praktikum selama praktikum ilmu gizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.